Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Raffi. Di video kali ini kita akan membahas tentang perulangan, teman-teman. Nah, di sini kita telah membuat sebuah file baru, namanya adalah latihan08.php. Nah, langsung saja di sini kita buat perulangan. Pertama kita buat terlebih dahulu variabel namanya urut ya. Dan di sini kita berikan angka awal, yakni adalah 1 ya. Kemudian di sini kita masukkan perintah while. Kemudian kita masukkan variabel urut tersebut. Kemudian kita berikan batas 5 misalnya. Kemudian kita melakukan perulangan, di mana di dalam perulangan tersebut kita masukkan tulisan urutan ke, kemudian kita masukkan urut tadi, ya. Dan juga kita berikan break di sini. Kemudian di sini kita tambahkan ya urut plus plus ya. Kemudian coba kita refresh. Nah, dia akan menampilkan urutan dari 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, cara kerja dari perintah ini adalah di mana ketika awal kita masukkan variabel urut dengan memberikan angka awal, yakni adalah 1. Dan kemudian di baris berikutnya kita lakukan perulangan dengan menggunakan perintah while, kemudian kita masukkan di dalamnya urut. Artinya perintah ini akan memerintahkan PHP untuk menjalankan sebuah perintah, di mana perintah tersebut dijalankan selama variabel urut tersebut kurang dari atau sama dengan 5. Ya, jadi di dalam perintah ini dia akan menuliskan pesan urutan ke variabel urut, di mana perintah ini akan dijalankan selama variabel urut tersebut nilainya kurang dari atau sama dengan 5. Dan di dalam perintah tadi, teman-teman, kita sudah melakukan perintah yang namanya increment ya, seperti yang kita sebutkan di operator aritmatika kemarin, increment ya. Increment di mana akan ditambahkan variabel urut tersebut dengan penambahan 1 ya. Jadi urut 1, kemudian kita tambahkan jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Dengan cara kita memberikan perintah while ya. Jadi di dalam perintah ini dia akan melakukan perulangan. Nah, kita lihat di sini dia akan menuliskan urutan 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, ini teman-teman, ini adalah cara kita menuliskan perulangan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama. Kita juga bisa melakukan perulangan while dengan cara yang kedua. Cara yang kedua. Kita tulis lagi di sini urut. Kita mulai dengan 1. Kemudian kita lakukan perulangan di mana do ya. Kemudian kita tuliskan di sini. Kemudian kita tuliskan saja di sini, kita copy ya. Kemudian kita masukkan di sini ya, masukkan di dalam do-nya. Kemudian di sini baru kita tulis while-nya ya. Kemudian di sini kita tambahkan di dalamnya urut kurang dari sama dengan 5. Nah, yang di atas kita komen dulu. Kita komen dulu, kontrol garis miring. Nah, coba ini kita jalankan. Urutan ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tulisannya sama ya dengan cara yang kedua. Cara yang kedua. Nah, misalnya di sini kita tuliskan 5 tadi ya. Kita berikan nilai misalnya 3 saja. Maka dia hanya akan sampai ke urutan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Nah, di sini perintahnya bahwa pertama kita berikan nilai variabel urut itu dengan angka 1. Kemudian kita perintahkan si PHP untuk menuliskan tulisan urutan ke urut ya. Kemudian kita tambahkan di sini increment ya dari variabel urut tadi dengan penambahan urut plus plus. Di mana dia perintah ini akan dijalankan selama ya dengan menggunakan while tadi selama variabel urut itu kurang dari atau sama dengan 3 ya. Dengan cara seperti ini dia akan menampilkan urutan ke-1, kedua dan juga ketiga. Nah, gitu ya. Jadi masih gampang ya. Nah, itu cara yang kedua, teman-teman. Ada juga cara yang ketiga kalau kita misalnya mau melakukan perulangan ketiga ya. Dengan cara seperti apa? Kita masukkan tadi kan while ya. Kalau ini kita menggunakan for, teman-teman. For. Kemudian di sini kita masukkan variabel urut ya. Variabel urut kita masukkan 1 dari angka 1. Kemudian kita masukkan lagi urut lagi kurang dari sama dengan 3. Kemudian kita berikan urut plus plus ya. Urut penambahan plus plus. Kemudian di sana kita tuliskan echo ya, sama ya. Kita tuliskan urutan ke urut. Kita break juga di sini ya. Yang ini kita komen, kontrol garis miring. Kita coba refresh. Urutan 1, 2, 3. Jadi sama ya.
urutan ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya kita tambahkan sampai angka 5 misalnya. Kita tuliskan di sini urutan 1, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Ini adalah cara yang ketiga setelah tadi kita sebutkan while, di mana while itu ada dua cara. Ini cara yang pertama dan ini cara yang kedua. Maka cara yang ketiga ini kita menggunakan perintah for, teman-teman. Di mana perintah for tersebut di dalam tanda kurungnya dia disebutkan urutan yang pertama adalah 1, kemudian dia akan dijalankan selama urutan tersebut kurang dari atau sama dengan 5, dan kita tambahkan si urutan itu dengan proses increment ya, urut plus plus. Maka di dalam for tadi dia akan menuliskan pesan urutan ke, yakni adalah urut, dan juga di break. Jadi di sini kita tidak perlu menyebutkan urut plus plus, teman-teman, karena di sini di dalam for ini dia sudah mengandung mekanisme penambahan daripada variabel yang dijalankan ya. Variabel yang dijalankan di sini adalah urut. Jadi di sini kita tidak perlu menuliskan urut plus plus di sini ya. Jadi dengan cara seperti ini, urut 1, kemudian urut kurang dari atau sama dengan 5, dan juga urut kita incrementkan dengan menggunakan perintah variabel urut positif ya. Nah, itu cara yang ketiga, teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini dia akan menuliskan urutan dari 1 sampai dengan 5. Kita coba refresh ya, betul ya, 1 sampai dengan 5. Nah, misalnya kita tuliskan di sini dari 5, kita tambahkan menjadi 10 misalnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dia menuliskan urutan dari 1 sampai dengan 10. Nah, misalkan teman-teman kita akan menuliskan angka 1 dan sampai dengan 10, tapi ternyata di tengah jalan kita inginnya dia hanya menampilkan 1 sampai 5 saja ya. 1 sampai 5 saja. Ya, kemudian urutan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10 ini diabaikan. Nah, caranya bagaimana? Tanpa kita merubah ini ya, yang 10 ini kita tetapkan, jadi perintah ini tetap tidak kita ubah, tapi kita tambahi sebuah perintah di mana ketika urutannya ya, di mana urutannya ketika sampai angka kelima dia akan berhenti dan tidak menjalankan 6, 7, 8, 9, 10 ini. Caranya bagaimana? Kita masukkan di sini perintahnya if ya, if. Kemudian kita masukkan di sini di dalam if ini urut ya sama dengan 5, maka kita perintahkan dia untuk break ya, untuk istirahat. Kita coba dulu 1, 2, 3, 4, 5 saja yang dijalankan, di mana 6, 7, 8, 9, 10 tidak dijalankan. Nah, mengapa bisa seperti itu? Jadi alurnya ketika dia menjalankan, dia akan menjalankan seperti awal tadi, di mana dia akan menuliskan urutan 1 sampai dengan 10. Tapi ketika di sini kita tambahin sebuah perintah, di mana ketika dia menjalankan dari urutan ke-5 ya, dia sampai ke urutan ke-5, dia akan melakukan proses checking. Apakah urutannya itu sampai dengan 5 ya? Jika ya, dia akan break. Artinya dia akan berhenti ya. Jadi urutan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10 dia tidak dijalankan, teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menambahi perintah break. Nah, ada juga cara di mana kita hanya ingin menampilkan urutan ke-6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak dijalankan. Caranya bagaimana? Kalau tadi kita yang ini menggunakan break ya, kita komen dulu. Kita komen, kemudian kita berikan perintah baru, misalnya di sini adalah if ya. Kemudian jika urutnya itu kurang dari 6, dia dilakukan continue. Nah, tadi kan menggunakan break ya, kalau ini menggunakan continue. Coba kita refresh dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, urutannya harusnya yang ini kita letakkan di bagian bawah ya. Urutan bagian bawah, kita coba refresh. Oke, yang tampil adalah 6, 7, 8, 9, 10. Karena di sini sebelum dia menjalankan perintah echo ini, teman-teman ya, menjalankan perintah echo ini, dia melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah urutannya itu kurang dari 6 ya? Kalau misalnya dia kurang dari 6, dia tidak menjalankan perintah setelahnya. Jadi dengan menggunakan perintah ini, kita memerintahkan PHP untuk menuliskan perintah echo ini hanya untuk urutan ke-6 sampai dengan ke-10 saja. Sedangkan ketika dia memiliki urutan 1 sampai 5, dia masuk ke dalam
area ini ya, dia akan dilanjutkan tidak menuliskan perintah urutan yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan seterusnya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang looping, dan juga bagaimana cara kita bisa melakukan break, dan juga cara kita bisa melakukan yang namanya perintah continue di PHP. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.